Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang perlindungan tangan Tuhan yang menjadikan berhasil. Saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan berhasil. Tangan Tuhan sanggup mengerjakan keberhasilan dalam hidupku. Tangan Tuhan juga sanggup mengerjakan keberhasilan di dalam hidup saudara. Bahkan keberhasilan yang dikerjakan oleh tangan Tuhan itu seringkali lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan malah saudara. Saya melihat dalam perjalanan hidupku, ketika aku melihat ke belakang saudara, maka apa yang kualami hari ini, apa yang kusaksikan hari ini, apa yang kuterima hari ini, tidak ada alasan untuk aku mengalaminya, tidak ada alasan untuk aku menerimanya kalau aku melihat diriku. Itu sebabnya saat ini dengan jujur saudara, aku harus mengatakan, dan dengan jujur aku harus mengakui bahwa apa yang kualami, apa yang kuterima hari ini, itu semua karena tangan Tuhan yang bekerja, mengerjakan keberhasilan. Tangan Tuhan yang melindungi, sehingga aku bisa ada sebagaimana aku ada. Dan hari ini pun saudara, saya percaya tangan Tuhan yang sama bisa bekerja di dalam kehidupan saudara. Saya percaya setiap kita hari ini rindu keberhasilan, rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara berdasarkan apa yang kulihat dan apa yang kualami, dan itu juga yang akan kita belajar dari firman Tuhan, bahwa tangan Tuhan akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita saudara. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara, dengan harapan dan kerinduan kita mengerjakan, kita berjalan, kita bertindak bagaimana seharusnya, sehingga tangan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan tangannya akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Sehingga ke depan saudara, saya rindu mendengar atau saya rindu membaca ketika saudara tuliskan di kolom-kolom komentar video di channel ini bahwa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara setelah saudara mendengarkan prinsip-prinsip firman Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Bahkan mungkin saudara, selama ini saudara sudah menerapkan prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam renungan malam hari ini, dan akhirnya saudara melihat Tuhan mengerjakan keberhasilan. Silakan tuliskan kesaksian saudara untuk menjadi kekuatan bagi yang lain saudara, bahwa tangan Tuhanlah yang mengerjakan penghiburan.
Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari Esra pasal yang ke-7 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya akan dijelaskan secara objektif, digali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga saudara akan benar-benar gampang untuk memahami firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Esra pasal yang ke-7 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Esra ini dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel pulang ke negerinya dari pembuangan, dari penawanan. Dan yang saya rindu kita belajar, saudara, bahwa di dalam peristiwa perjalanan mereka itu pulang, di dalam pimpinan Esra, saudara, ada berkali-kali dikatakan bahwa tangan Tuhan melindungi dia. Misalnya di ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Lalu kemudian ayat 9 bagian terakhir dikatakan juga, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi dua kali ditegaskan bahwa dalam perjalanan itu tangan Tuhan melindungi. Tangan Tuhan ikut campur tangan untuk bekerja, mengerjakan sesuatu di tengah-tengah perjalanan itu. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika tangan Tuhan campur tangan dan bekerja? Lihat ayat yang ke-9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Lihat, ada penegasan di sana, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanan. Jadi ada penegasan bahwa startnya itu direncanakan, memulainya itu direncanakan, perjalanan itu, dan kemudian tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Jadi tepat juga seperti yang direncanakan, tiba di Yerusalem. Dan saudara, itu terjadi oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Itu terlaksana. Semua yang menjadi rancangan, apa yang mereka rencanakan, semua terlaksana oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, saya percaya semua kita
merindukan apa yang kita rindukan, apa yang kita rencanakan, itu terjadi. Apa yang kita rindukan Tuhan kerjakan dan itu terjadi. Apa yang sudah direncanakan itu terlaksana. Baik dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, baik di tengah keluarga kita, baik untuk masa depan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu saja setiap kita rindu supaya apa yang kita rencanakan itu terjadi. Dan itulah yang dialami oleh Ezra dan orang-orang Israel yang ada dalam rombongan itu pulang dari Babel ke Yerusalem. Tepat seperti yang direncanakan mereka berangkat, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba. Artinya semua sesuai dengan apa yang direncanakan. Saudara, saya percaya bahwa di dalam perjalanan hidup ini Allah yang akan memberi petunjuk bagi kita untuk merancang. Dan kemudian Allah juga yang akan bekerja untuk mewujudkan rancangan itu supaya tergenapi. Mungkin ada orang yang berkata, ada firman Tuhan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Ya, itu memang ada ayat itu. Tapi kalau saudara lihat di sana, kepada siapa Tuhan ngomong? Kepada siapa Tuhan berbicara bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu? Saudara bisa lihat di video-video sebelumnya, saya ada membahas ayat ini, ayat tersebut, tentang rancangan Tuhan bukan rancangan manusia, jalan Tuhan bukan jalan manusia, tapi manusia yang mana? Jelas di sana disebutkan, saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada orang fasik. Tuhan sedang menegur orang fasik, orang jahat. Itu yang sedang ditegur oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Kepada siapa yang dia ngomong? Kepada orang fasik. Ya wajar kalau jalan orang fasik bukan jalan Tuhan, rancangan orang fasik bukan rancangan Tuhan. Itu sebabnya di sana dikatakan bahwa orang fasik itu harus bertobat dulu supaya mereka mengerti rancangan Tuhan. Tapi seringkali, saudara, orang-orang berkata bahwa orang-orang malah berpikir bahwa rancangan Tuhan itu jauh dari rancangannya. Menurut saya seharusnya rancangan kita itu sejajar dengan rencana Tuhan. Rancangan kita itu sejalan dengan rancangan Tuhan. Kalau apa yang kita rancangkan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, berarti ada masalah dengan pengiringan kita akan Tuhan. Ada masalah dengan kekristenan kita, ada masalah dengan perjalanan hidup kita jika apa yang kita rancang itu keluar dari jalur kehendak Tuhan. Seharusnya apa yang kita rancang itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan ketika sesuai dengan rancangan Tuhan, maka tepat seperti yang direncanakan akan terjadi. Tepat seperti yang sudah direncanakan, begitulah yang akan terjadi. Karena apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rancangan Tuhan, dan kemudian ketika kita melaksanakannya, tangan Tuhan ikut bekerja. Dan akhirnya apa yang direncanakan itu terjadi. Itu yang terjadi bagi Ezra dan rombongannya pada waktu itu, saudara. Mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan ketika mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, petunjuk Tuhan, tangan Tuhan ikut bekerja, dan ketika tangan Tuhan ikut bekerja, maka muncullah ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Artinya apa? Tepat seperti yang direncanakan, tepat seperti yang disetting, semuanya persis terjadi oleh karena tangan Tuhan ikut bekerja di sana. Kenapa tangan Tuhan ikut bekerja di sana, saudara? Karena rancangan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena apa yang dirancang itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita akan melanjutkan, saudara, saya rindu kita merenung pribadi lepas pribadi. Adakah saudara saat ini punya rancangan dalam kehidupan saudara? Punya keinginan, punya rencana dalam kehidupan saudara? Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, sesuaikah rencana saudara itu dengan kehendak Tuhan? Sesuaikah rancangan saudara dengan kehendak Tuhan?
Seharusnya saudara, rancangan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalimat firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Itu untuk orang fasik, bukan untuk saudara, bukan untuk saya. Kalau untuk anak-anak Tuhan, seharusnya apa yang kita rancang itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitulah seharusnya. Dan kalau yang kita rancang itu, saudara, kerinduan kita, apa yang kita pergumulkan, itu sesuai dengan rancangan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan akan ikut bertindak. Seringkali kita mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak bekerja, kenapa Tuhan tidak lakukan mujizat, kenapa Tuhan tidak bertindak, dan sebagainya, dan sebagainya. Masalahnya adalah rancangan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dia ikut bekerja sesuatu yang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya? Bagaimana dia melakukan mujizat di tengah sesuatu yang melanggar kehendaknya? Tidak mungkin. Allah hanya akan bekerja untuk sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, karena dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangannya yang berkuasa itu akan ikut bekerja. Dan kalau tangannya yang berkuasa itu ikut bekerja, saudara, segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Segala perkara mungkin bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita pastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana saya bisa memahami rencana Tuhan? Bagaimana supaya saya bisa membangun satu rencana yang rencana itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita bertanya, bagaimana Ezra mengetahui rencana Tuhan? Bagaimana Ezra mengetahui apa kehendak Tuhan? Kita lihat bersama saudara, dikatakan ayat 9 tadi, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Oke, jadi tepat seperti yang direncanakan terjadi. Kenapa? Tangan Tuhan ikut bekerja. Alasannya kenapa tepat seperti yang direncanakan terjadi, dan kenapa tangan Tuhan ikut bekerja? Ayat yang ke-10, perhatikan saudara, kita akan belajar 3 hal dari sana. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi kenapa Ezra memahami kehendak Tuhan? Kenapa dia memahami rencana Tuhan, sehingga rencana yang dia buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena ayat 10 dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Di mana kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Di dalam firman-Nya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ezra. Dia meneliti Taurat Tuhan, dia meneliti firman Tuhan untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengerti kehendak Tuhan, dia laksanakan kehendak Tuhan, dia bangun satu rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya tangan Tuhan yang berkuasa itu terulur dan ikut bekerja, ikut campur tangan, sehingga akhirnya saudara, semua yang dia rencanakan terjadi persis karena tangan Tuhan ikut bekerja. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini, saudara? Mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Ezra. Bertekadlah untuk meneliti Taurat Tuhan. Bertekadlah untuk memahami firman Tuhan. Bertekadlah untuk belajar firman Tuhan. Karena semakin saudara memahami firman Tuhan, semakin firman Tuhan itu masuk dan menguasai kehidupan saudara, memenuhi kehidupan saudara, maka secara otomatis apa yang akan saudara pikirkan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang saudara rencanakan, kalau firman Tuhan itu sudah memenuhi kehidupan saudara, apa yang saudara rencanakan juga secara otomatis akan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena firman itu yang sudah mengisi kehidupan kita, saudara. Kenapa orang
Kita melihat orang-orang, kadang kita merasa aneh, saudara. Ada orang negatif terus dalam hidupnya. Misalnya, saya pernah melayani seorang jemaat yang demikian, saudara. Ada seorang ibu yang bagi saya rumit sekali menghadapinya, rumit sekali mengkonselingnya juga. Kenapa, saudara? Hidupnya dipenuhi oleh hal-hal negatif. Satu kali dia jalan, saudara. Jadi waktu itu dia punya masalah, dia marah-marah, dan kemudian dia cerita kepada kami sebagai hamba Tuhan. Dan ceritanya adalah satu kali dia jalan. Lalu kemudian di tengah jalan dia melihat dua orang ibu sedang berbincang-bincang sambil melihat dia. Lalu kemudian akhirnya dia marah-marah dan berpikir bahwa mereka membicarakan dia. Padahal faktanya mereka sama sekali tidak ada membicarakan dia. Kenapa seperti itu? Dan seringkali terjadi seperti itu, saudara. Karena selama ini seringkali dia sudah mengisi pikirannya dengan hal-hal yang negatif, sehingga otomatis reaksinya juga negatif. Dan hidup seperti itu begitu rumitnya, saudara. Demikian juga kalau sebaliknya yang kita lakukan. Kalau kita isi hidup kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka secara otomatis juga firman itu yang akan menguasai kita, dan apa yang kita rencanakan, semuanya itu akan berdasar kepada firman Tuhan kalau sudah itu yang memenuhi hidup kita. Nah, itu sebabnya seperti yang dilakukan oleh Ezra, milikilah tekad untuk memahami, mendalami, menguasai, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Telitilah firman Tuhan, supaya firman itu yang memenuhi pikiran dan hati kita, saudara. Sehingga dengan demikian rancangan-rancangan kita juga akan secara otomatis dipengaruhi, dikuasai oleh firman itu. Maka akhirnya rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan ikut bekerja. Itulah yang terjadi kepada Ezra. Dia bertekad meneliti Taurat Tuhan dan kemudian melaksanakan segala rencana itu seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan akhirnya tangan Tuhan bekerja. Saat ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu tangan yang ajaib, tangan yang berkuasa, tangan yang dahsyat itu ikut bekerja, ikut campur tangan dalam hidup kita, ikut mengerjakan mujizat dan perkara besar di dalam kehidupan kita, saudara. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah milikilah tekad untuk mendalami firman Tuhan. Milikilah tekad untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Milikilah tekad untuk memahami firman Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kita dikuasai dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga perjalanan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Rancangan-rancangan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya tangan Tuhan bertindak mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, salah satu tujuan dibuatnya channel ini, saudara, saya membuat channel ini untuk renungan pada malam hari, yaitu channel renungan audio Alkitab, di mana di dalamnya dibuat video-video renungan untuk pengantar tidur. Lalu di pagi hari, saudara juga bisa mencari channel renungan penyejuk jiwa, di mana di sana saudara akan menemukan renungan-renungan yang dibuat sebagai persiapan untuk melaksanakan segala kegiatan di sepanjang hari. Dan saya berusaha untuk membuat renungan itu seobjektif mungkin. Kedua renungan itu dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar objektif sesuai dengan firman Tuhan, dan kemudian dibuat secara sistematis supaya gampang dipahami. Karena kerinduan saya, saudara, anak-anak Tuhan berjalan seturut firman Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang berjalan seturut firman Tuhan akan mengalami rancangan Tuhan. Tangan Tuhan bertindak, tangan Tuhan bekerja melakukan mujizat. Itu sebabnya silakan saudara gunakan channel renungan ini untuk menjadi renungan malam saudara, dan channel renungan penyejuk jiwa untuk menjadi renungan pagi saudara. Gunakan media ini untuk memberkati saudara. Puji Tuhan, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, ketika kita punya tekad untuk mendalami, untuk memahami firman Tuhan, di sanalah kita akan melihat bahwa kita mulai berjalan sesuai dengan rencana Tuhan.
Ketika kita semakin memahami kehendak Tuhan, kita juga akan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak usah jauh, saudara. Saya mengalami di dalam kehidupan saya, waktu awal-awal saya menikah, saudara, ada banyak hal yang saya tidak pahami dengan istri saya. Ada banyak hal yang istri saya juga belum pahami tentang saya. Sehingga kadang-kadang saya pikir begini, ternyata tidak. Kadang-kadang saya pikir begitu, ternyata tidak. Demikian juga dia. Itu sebabnya terkadang ada masalah-masalah kecil yang terjadi. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan itu, saudara. Tapi setelah sekian lama bersama, sebenarnya tidak terlalu lama waktu itu, ketika berjalan bersama, akhirnya saling memahami, akhirnya saling berkesesuaian. Dan yang luar biasa, saudara, seringkali apa yang kupikirkan, itu juga yang dia pikirkan. Dan apa yang menjadi bahasa tubuhnya, aku sudah mengerti. Kadang-kadang gerakan mata saja, respon wajah saja, aku sudah tahu. Kenapa? Karena kami hidup bersama. Secara otomatis aku belajar, sehingga aku memahami, dan semuanya sudah berkesesuaian. Demikian juga kita, saudara, di dalam Tuhan. Kalau kita belajar terus firman Tuhan, akhirnya kita berkesesuaian dengan Tuhan. Apa yang kita rencanakan itu secara otomatis sudah standarnya menurut firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita secara otomatis sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kalau kita merancangkan, bertindak, berjalan dalam kehendak Tuhan, maka secara otomatis tangannya akan bekerja untuk mengerjakan mujizat. Sehingga tidak heran bagi Ezra yang bertekad meneliti Taurat Tuhan, rancangan Tuhan jadi bagi dia. Dan tidak heran kalau ke depan saya mendengar kesaksian-kesaksian saudara yang saudara akan tuliskan di video-video di channel ini, saudara. Ketika saudara mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup saudara, mengalami tangan Tuhan bertindak dalam hidup saudara, karena saudara mulai berjalan seturut firman Tuhan, dan tangannya akan bertindak. Saya mengalami, saudara, di dalam hidup ini, ada banyak yang hari ini tidak pernah kupikirkan Tuhan kerjakan bagiku. Ada banyak hari ini, saudara, yang aku alami, aku terkagum-kagum. Betapa dahsyat Allahku bertindak, betapa dahsyat Allahku bekerja. Bahkan lebih dari yang kurencanakan, Tuhan kerjakan. Kalau ada orang yang rindu mengalami rancangan Tuhan dan dia tidak alami, ada orang yang rindu mengalami rancangan Tuhan dan dia alami, tetapi saya melihat dalam hidupku, lebih dari yang ku minta pikirkan, Tuhan kerjakan. Tuhan kerjakan. Dan itu terjadi menurut saya hanya satu, aku berjalan. Aku belajar berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, miliki tekad untuk mendalami firman Tuhan, memahami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang konsisten, setia merenungkan firman Tuhan setiap pagi malam, renungkan firman Tuhan setiap hari. Maka saudara akan mengalami tangan Tuhan bekerja mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Dan kemudian yang kedua, selain bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, maka apalagi yang menjadi tekad Ezra, saudara? Masih ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Ezra adalah, selain dia bertekad meneliti Taurat Tuhan, dia juga bertekad untuk melakukan Taurat Tuhan. Bukan hanya belajar, berjuang untuk memahami firman Tuhan, tapi bertekad untuk menghidupi firman Tuhan itu. Gaya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, karena dia lakukan firman Tuhan itu. Itu sebabnya sekali lagi tidak heran, saudara, kalau rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam dirinya, karena dia berjalan melangkah seturut kehendak Tuhan. Dia bertindak, kelakuannya seturut firman Tuhan, sehingga akhirnya tangan Tuhan bertindak, tangan Tuhan bekerja. Saudara, terkadang waktu yang menentukan, waktu yang akhirnya menunjukkan kepada kita. Ada orang-orang yang kadang-kadang kalau kita lihat dia hidup seturut firman Tuhan, dia hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, tapi sepertinya tidak nampak Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Tetapi pengalaman yang aku alami, saudara,
Kalau memang benar-benar orang tersebut dia hidup seturut firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya, dia mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidupnya, aku melihat, aku menyaksikan bahwa pada akhirnya tangan Tuhan bekerja dalam hidup orang tersebut. Tangan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup orang tersebut. Sekalipun terkadang ada waktu dan ada proses yang harus dilewati, tapi pada akhirnya tangan Tuhan yang bertindak, tangan Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya saat ini saudara, mari belajar firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan itu. Lakukan firman Tuhan itu. Miliki tekad, aku mau hidup seturut firman Tuhan. Ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung saudara. Jangan tanggung-tanggung. Hiduplah ikut Tuhan dan hiduplah seturut firman-Nya, dalami firman-Nya dan hidupi firman-Nya, praktekkan firman-Nya, maka saudara akan menyaksikan tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan bertindak. Dan kalau tangannya bertindak, saudara, tidak ada yang mustahil, segala perkara bisa jadi. Jadi yang kedua, bertekadlah untuk melakukan firman Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, masih ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi yang pertama tekadnya meneliti Taurat Tuhan. Yang kedua dan melakukannya. Tekad yang kedua adalah melakukan Taurat Tuhan. Dan yang ketiga saudara, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dia juga mengajarkan firman Tuhan yang sudah dia teliti, yang sudah dia hidupi, dia ajarkan kepada orang Israel. Sehingga akhirnya rombongan orang Israel itu menjalani perjalanan mereka seturut firman Tuhan. Dan akhirnya tangan Tuhan bertindak, melakukan mujizat, melakukan perkara besar. Sehingga keberhasilan yang terjadi. Jadi tekad ketiga yang dilakukan oleh Ezra ini saudara, dia ajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain, kepada orang-orang Israel. Kalau kita rindu tangan Tuhan bertindak, mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita, maka kita juga punya tanggung jawab untuk menjadikan orang-orang di sekeliling kita untuk menghidupi firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Saudara punya tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling saudara. Saudara punya tanggung jawab. Saudara bertanggung jawab mengajarkan keluarga saudara akan kebenaran firman Tuhan. Saudara bertanggung jawab mengajarkan kalau saudara misalnya punya karyawan, mereka harus diajar hidup seturut firman Tuhan. Ajarkan orang-orang di sekeliling saudara hidup menurut firman-Nya. Maka ketika kita mengajarkannya, sekali lagi tangan Tuhan bertindak dan mengerjakan mujizat. Kalau kita hidup seturut firman Tuhan, lingkungan kita hidup seturut firman Tuhan, betapa damai dan tentramnya saudara. Sekali lagi, betapa damai dan tentramnya ketika kita hidup seturut firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kita sudah belajar bahwa tangan Tuhan bertindak bagi umat-umatnya untuk mengerjakan keberhasilan. Ketika umat-umatnya tersebut punya tekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, dan kemudian mengajarkan Taurat Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita saudara. Bertekadlah meneliti dan memahami firman Tuhan. Bertekadlah untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Dan bertekadlah untuk mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling saudara, sehingga bersama-sama semua kita akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kalau itu terjadi, betapa damai tentramnya hidup ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan kemudian raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Saat ini kami bersyukur kami sudah belajar firman-Mu bahwa jika tangan-Mu bertindak, jika tangan-Mu bekerja, maka apa yang kami rencanakan itu akan terjadi. Karena rancangan kami juga
sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena di dalam kehidupan kami bertekad meneliti Taurat-Mu, firman-Mu, sehingga rancangan-rancangan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bertekad melakukan firman-Mu, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Maka dengan demikian kami akan menyaksikan tangan perlindungan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau jalani kehidupan kami dengan mengandalkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami, dengan kami menghidupi firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa,
Hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan
keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di
kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara. Allah mendengar jeritan hati saudara. Bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.